Itu sudah ekspresi yang menurut saya udah sampai ke tingkat paling tinggi, Apa tuh, Bang? bahwa masyarakat tuh udah marah gitu, Oke. udah nggak simpatik gitu. Iya. Wajar masyarakat tuh berekspresi seperti itu, wajar gitu. Kesalnya udah dia bikin kebijakan, terjadi antrian yang sangat panjang perihal LPG, Iya. ada korban, Di Iya. Tangerang Selatan ada yang LPG meninggal 1 gitu. kilo, iya. Nah, terus apa? BBM. BBM juga, terus yang di apa di Raja Ampat, Iya. ya kan perihal lingkungan. Bang ya. Abang sama Bahlil belum pernah ketemu, Bang? Belum pernah. Waduh, offsetnya ya. Waktu saya kan pernah melaporkan beliau. Oh, pasal Bang? Bayangkan seorang Pak Purbaya saja Iya, ya yang langsung. bukan lahir dari aktivis, ya kan berproses jadi aktivis dan berpartai. Justru itu disenangin masyarakat sekarang. Kenapa? Tapi kan kalau meme itu kan katanya memang suara rakyat, gitu. Iya. Suara bentuk ekspresi, Ekspresi juga ekspresi dan benar. kebebasan berpendapat di negara Kenapa demokrasi. dilindungi undang-undang secara Kalau demokratis? misalkan ngelihat dari meme yang beredar seperti itu yang di media sosial, ekspresi apa nih yang ditunjukkan masyarakat kepada Bahlil? Itu sudah ekspresi yang menurut saya udah sampai ke tingkat paling tinggi. Apa tuh, Bang? Bahwa masyarakat tuh udah marah gitu, Oke. udah nggak simpatik gitu. Karena apa? Ini berefek kepada kepentingan masyarakat kan. Iya. Menteri SDM tuh contoh kayak kemarin dia bikin kebijakan, terjadi antrian yang sangat panjang perihal LPG, Iya. ada korban. Di Iya. Tangerang Selatan ada yang LPG meninggal 1 kilo, gitu. iya. Nah, terus apa? BBM. BBM juga, terus yang di apa di Raja Ampat, Iya. ya kan perihal lingkungan. Bang ya. Nah, Nikel. saya rasa wajar aja begitu banyak kasus-kasus, ya kan, ketika dia memimpin sebagai Menteri SDM. Iya. Wajar masyarakat tuh berekspresi seperti itu, wajar gitu. Kesalnya udah minta ampun dah. Udah di ujungnya ya. Udah di ujung lah, apalagi generasi yang sekarang ini kan generasi yang smart loh, yang Iya. pintar, yang Ya, update ya. teknologi, mereka tuh udah beda loh. Jangan salah. Generasi sekarang tuh generasi yang udah update. Dia tahu dengan perkembangan zaman, bukan hanya di Indonesia. Mungkin politik internasional pun mereka Lihat itu ya. lihat gitu. Dan mereka bandingkan dengan posisi kita di Indonesia gitu. Jadi wajar aja. Kalau saya justru kalau saya yang ketua umum Golkar, kalau ada yang kayak gitu saya ajak ngobrol. Saya undang, ayo deh apa deh, aduh deh, mantap bener, makasih gitu. Berarti Abang sama Bahlil belum pernah ketemu, Bang? Belum pernah. Waduh, offsetnya ya. Waktu saya kan pernah melaporkan beliau. Oh, pasal Bang? Inkonstitusional Munaslup, ya kan. Oh iya. Tapi beliau kirim utusan itu wakil ketua umum Bang Adis Kadir waktu itu. Iya. Saya kan sempat gugat itu. Tapi teman-teman abang nih di Golkar nih melaporkan akun meme tersebut. Kalau di internal sendiri ketika ada yang melaporkan tuh kayak gimana nih keseruan di internal yang mungkin? Mayoritas Oke, Zarul. internal Golkar itu menyayangkan sikap sayap Angkatan Muda Partai Golkar dan AMPI. AMPI ya. AMPI dan AMPG ya. Saya kan mantan AMPG kan. Itu gerakan manuver politik yang kurang cerdas. Menurut saya. Kurang cerdas, itu tidak bagus. Tadi saya bilang, kalau ada masyarakat keluh kesah, ya kayak macam di medsos, itu nggak perlu dilapor ke polisi. Diajak ngopi, bikin acara di Hotel Sultan, Waduh. undang semua ngopi, diskusi, tangkap aspirasi mereka, lakukan perubahan gitu, ya kan. Hari ini ya. Setelah pasca demo ya, itu saya menilai bahwa partai politik itu semua gagal melahirkan pemimpin yang duduk di pemerintah sesuai dengan keinginan masyarakat. Nah, harusnya ini menjadi catatan buat Partai Golkar berbenah gitu. Bayangkan seorang Pak Purbaya saja Iya, ya yang langsung. bukan lahir dari aktivis, ya kan berproses jadi aktivis dan berpartai. Justru itu disenangin masyarakat sekarang. Iya, Karena apa? Sikapnya itu, kebijakannya itu memang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat, akar rumput. Pemilik saham Indonesia kan akar rumput, bukan Rakyat partai, bukan elit. Ya kita harus ngikuti kehendak pemilik saham. Kepentingan semua kan, kepentingan bangsa kita juga supaya naik ratingnya di level internasional, ya kan gitu. Betul Bang.
Oke Bang, sekarang kita udah kedatangan tamu lagi nih. Ya. Oh iya. Dari Celios. Sudah, sehat, Mas sudah. Alhamdulillah. Nama sudah mantap ya. Bang. Silakan Bang. Sudah, duduk Mas sudah. Ya Mas ya. Nih, HP-nya siapa nih? Iya. Saya akuin nanti. Ada, oke sekarang kita kedatangan tamu, ada peneliti dari Celios. Celios, Mas Neliul Huda. Ini yang membuat nilai Ya, beliau yang memberikan nilai minus 151 poin untuk Pak Bahlil. Bapak Bahlil Lahadalia. Langsung aja Mas, gimana Mas? Gimana dulu nih? Gimana dulu? Ini gokil ini gokil. Iya nih. Iya, iya. Angka minus 151 itu dari mana gitu. Namanya rapot kan 1 0 sampai 10 tuh ya. Iya, Ini minus 151. Itu penilaian dari mana dan kenapa bisa minus? Ya, itu penilaian dari Nge-freeze ini kan. Kalau udah minus tuh nge-freeze. Udah Sebenarnya gini Mas, jadi kan metodenya itu adalah kita berusaha untuk menanyakan Iya. ke teman-teman wartawan sebenarnya. Survei ya? Ya, suara itu adalah suara dari teman-teman jurnalis. Kita ada 120 jurnalis yang kita tanyakan, gitu kan, tergantung dengan topiknya dan juga secara umum. Nah, itu kan ditanyakan 3 menteri terbaik sama 3 menteri terjelek. Oke. Nah, kalau yang jelek kita kasih nilai jelek dong, Iya. nilai minus dong. Kalau nilai yang paling baik ya kita kasih nilai positif. Nah itu asal muasal dari ya nilai 115 minus itu. Jadi wartawannya yang ngasih nilai minus itu. Ya itu kan kayak konsensus kan. Iya. Ya, konsensus bahwa ya semua orang kan, apalagi teman-teman jurnalis kan dekat sama menteri-menteri gitu kan. Iya, Mereka betul. bisa menilai secara lebih objektif. Nah, Tapi kalau dari penilaiannya yang dinilai itu apakah kinerjanya atau memang citra dia sebagai pribadi atau sebagai sosok ketua umum Partai Golkar? ya bukan ketua umum Partai Golkar Iya. ya, tapi lebih dalam konteks kepada- menteri ya, Iya, menteri ya. lebih kepada Menteri ya. menterinya, lebih pada menterinya bahwa di situ bagaimana cara menteri itu mengelola kementeriannya, Ya, kemudian manajemennya. mengeluarkan Kebijakan. dan sebagainya, itu yang kita nilai, dan tata kelola dan sebagainya. Nah, inilah yang kita jadikan dasar bahwa ya Pak Bahlil itu mendapatkan nilai sekian, dan itu kita juga cross check juga sebenarnya dengan kinerja dan data-data makro yang memang menunjukkan hal yang serupa. Iya. Misalkan kalau kita lihat lifting migas dan sebagainya, yang itu belum membaik dan sebagainya, itu yang memang kita jadikan dasar. Jadi kita tidak ujuk-ujuk kita menelan mentah apa yang disampaikan oleh teman-teman jurnalis, oke. tapi kita juga cross check di lapangan seperti apa. Termasuk berita terbaru tuh Tukin yang dinaikin 100% itu. Nah itu belum. Oh, belum itu Ya, belum, itu belum. ya. Berarti layak di reshuffle nih Bang. Apa? Layak di reshuffle dengan nilai jelek kayak gitu. Nah itu kan reshuffle itu kan prerogatifnya presiden. Prerogatif presiden. Ya, nah kita cuma memberikan saran kepada Iya. presiden bahwa ini loh menteri-menteri yang berkinerja buruk, ya kan. Dalam setahun ya. Dalam setahun, dan memang kalau buruk yang ngapain dipertahankan. Sebenarnya kan seperti itu Oke. pertanyaannya. Nah ini saya balik lagi nih ke Bang Rafiq. Bang Rafiq nih. Iya, Ketua Umum Kanda Bahlil iya, iya. dikasih minus 151. Itu gimana Mas? Saya terima kasih. Terima kasih nih. Maksudnya gini, ada keterlibatan dari eksternal ya. Nah, baik tokoh masyarakat, dari jurnalis segala macam, itu bagus sebagai kaca. Sebagai kaca buat Partai Golkar untuk melakukan evaluasi-evaluasi. Jadi apapun hasilnya ya kita harus menerima. Dan saya sebagai kader Golkar juga faktanya juga gue sama beliau, saya sama, yang lain juga sama gitu ya. Memang rapot merah harusnya cepat berbenah dong. Ketika kasus pertama contohnya ya waktu LPG itu harus cepat berbenah. Waktu itu kemarahan masyarakat belum kayak puncak zaman sekarang nih, kayak sekarang ini. ya. Ya, itu. Jadi ini kan ada frekuensinya. Iya, naik. Kasus pertama segini, kasus kedua akhirnya mencapai Tambah barat. level tinggi ya Tapi kan. khawatir nggak sih Bang nilai buruk dari sosok Bahlil itu ngaruh ke Golkar? Oh, saya termasuk orang yang berbicara di grup Golkar memang harus ini berbahaya buat partai gitu. Oke. Apalagi kita tahu kan di dunia dunia netizen ini kan kebanyakan anak muda, pemilih pemula. Ya kan, pemilih pemula yang merupakan generasi yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan di Indonesia ya kan. Ini nggak bagus. Tuh, Golkar itu punya pemilih tradisional Iya. yang mana umurnya
rata-rata udah senior. Iya, udah. Jadi butuh penggalangan, dukungan dari generasi-generasi muda. Nah hari ini yang mengkritisi itu, yang marah itu, yang aburadul dah pokoknya dah. Bikin malu gua lihat sebenarnya. itu pemilih-pemilih pemula yang akan gimana ya, Golkar harus kelola dengan baik loh mereka. Masa depan pemilih juga ya. Pemilih, ya.